Ya, terima kasih. Tujuan dari para pertemuan hari ini adalah kita melaksanakan, artinya mengimplementasikan visi misi dari penjabaran dari visi misi kepresidenan, kemudian visi misi gubernur, bupati, dalam hal ini sinkronisasi visi misi antara pusat dengan daerah. Dimana kita ketahui bahwa visi misi itu sudah saling keterkaitan antara visi misi pusat, visi misi provinsi dengan Bupati Kolaka Timur. Nah, kegiatan hari ini bagian dari kegiatan Hikwen Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, mana kita ketahui bahwa ini masuk dalam Astacita keempat, kemudian Astacita keenam, Astacita keenam Kementerian Kependudukan, di mana ada 5 program dalam merupakan bagian program, tapi merupakan satu inovasi yang akan dilaksanakan adalah yang pertama adalah Taman Asuh Anak, kemudian Genting, kemudian gas, kemudian lansia berdaya, dan bagaimana mereplikasikan aplikasi yang dijadikan satu aplikasi yang bisa menjawab semua data yang diinginkan oleh kependudukan, seperti itu. Nah, yang kedua, kegiatan hari ini kita laksanakan adalah sinkronisasi antara visi misi bupati, uraian implementasi dari visi misi bupati, di mana kita barat BKKBN masuk di visi misi 1, ya, visi misi 1 artinya visi misi 1, kemudian visi ke-5, kemudian visi ke-8. Itu tajamnya uraian kerjanya atau uraian visi misi dari 8 visi misi Kabupaten Kolaka Timur. Ini yang akan disinkronkan semua dan masuk dalam kegiatan itu. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini, jujur saya mengatakan bahwa ini adalah merupakan satu uji coba program yang sifatnya, walaupun saya tahu bahwa itu sangat sulit untuk memulai sesuatu, ya, untuk memulai sesuatu sifat kegotong royong, jadi kita tumbuhkan rasa kegotong royongnya masyarakat. Nah, terinspirasi kepada saya untuk mendatangi, berkoordinasi dengan Pak Lurah, saya berdiskusi dengan berdua, memberikan pemahaman bahwa program ini akan dilaksanakan seperti ini, dan alhamdulillah Pak Lurah saya mendapat respon dari Pak Lurah siap untuk mendukung, siap untuk melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita bangun dari awal, yaitu melalui saya kunjungan dulu ke Pak Lurah, menjelaskan, kemudian sampai hari ini merupakan kunjungan yang ketiga kali, kita sampai pada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi tujuannya kita mengundang semua masyarakat yang menjadi yang kemungkinan yang bisa direkrut oleh Pak Lurah dan yang bisa diajak pemahaman, yang bisa dijadikan teman, supaya menyadarkan masyarakat untuk bisa melakukan satu kontribusi sosial, untuk di hari kemudian, atau bekal masing-masing. Kita tahu iman dan takwa kita ya harus kita itu. Tapi sifatnya tidak mengikat, sifatnya tidak memaksa, dan sifatnya tidak mengunjungi dari rumah ke rumah kayak seperti saya kata kolektor atau apa itu. Tapi sifatnya ini adalah inilah yang terbentuk satu struktur lingkungan yang akan membantu, menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Kelurahan Tababu ini ada semacam kelompok, ada semacam lembaga yang dibentuk oleh Lurah, disupport oleh salah satu dinas BKKBN dalam hal ini Kolaka Timur, membuat satu kelompok yang sifatnya untuk bisa memberikan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan sedikit sentuhan langsung dari masyarakat untuk masyarakat, seperti itu. Nah, yang berikutnya juga kami berharap bahwa kita melakukan satu uji coba selama dalam 1 bulan ini, ketika kelompok ini sudah terbangun dengan bagus dan sudah mendapatkan respon kepada masyarakat, mereka sudah paham bahwa oh ini tujuannya, maka kita akan coba nanti pada saat pertengahan bulan Maret, insya Allah ya Pak Lurah, pertengahan insya Allah bulan Maret kita akan melakukan launching. Insya Allah kami akan undang beliau, dalam hal ini Pak Bupati, supaya bisa kita melihat bahwa ternyata Dinas BKKBN itu sudah melakukan suatu uraian dari visi misi Bupati sinkron dengan program yang ada di Dinas KB itu.
Kita melakukan launching, setelah kita launching, kemudian kita lihat perkembangannya. Tapi fokus sasaran dulu adalah di kelurahan. Karena kenapa saya terinspirasi membuat di satu kelurahan? Karena di sana sini kelurahan setiap kita pertemuan di tingkat kabupaten, di tingkat desa, banyak keluhannya masyarakat, banyak keluhannya lurah. Bagaimana kami kelurahan, kita tidak punya dana untuk pemberdayaan masyarakat untuk seperti itu. Nah, sementara kalau di desa kan ada dana desanya untuk pemberian makanan tambahan dan lain sebagainya. Sementara di kelurahan tidak ada Pak ya, Pak Lurah. Nah, kemudian untuk fasilitasi kader, insentif kader untuk di kelurahan, kader apa saja, kader kesehatan, kader BKB itu tidak ada di kelurahan. Tapi di desa kan ada. Sementara saya tahu bahwa untuk membuat suatu pembangunan kemanusiaan, meletakkan fondasi yang kuat bahwa masyarakat, hak untuk masyarakat desa dan hak untuk masyarakat kelurahan itu sama haknya, dan mereka juga ingin hidup layak, dan mereka juga khususnya tercegah dari dampak stunting, ya, dampak standarnya gangguan pertumbuhan perkembangan seperti itu. Nah, olehnya itu mudah-mudahan kita bekerja sama dengan baik, selalu kita saling mensupport kegiatan, karena memang kegiatan kegotong royongan itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan, karena kita berupaya dulu mengedukasi, mengkonseling supaya ini masyarakat tumbuh. Jadi intinya bahwa masyarakat supaya dia menyadari dulu seperti apa itu berkontribusi sosial. Jadi berkontribusi itu tidak hanya bilang dalam apa kontribusi, tapi berkontribusi sosial, tujuannya adalah untuk beramal, beribadah. Karena saya tahu persis di dalam Al-Quran juga, setiap manusia yang memiliki kemampuan dan ada haknya masyarakat, ada haknya orang-orang, ada haknya orang yang berhak untuk mendapatkan ketika dia membutuhkan, seperti itu ya. Contoh seperti ini adalah misalnya Pak Lurah ada sedikit kemampuannya, secara tidak langsung kita harus memberikan kontribusi sosial ya. Berbicara lagi tentang di keagamaan, sebenarnya kita hidup ini manusia, minimal setiap hari kita harus menyehatkan kita punya tubuh dengan cara memberikan mungkin sedekah kepada orang. Tapi kan ini kan secara individu, hanya diriku dan Allah yang tahu. Tapi ini bagaimana kita membukakan masyarakat supaya dia paham seperti itu ya, supaya terpancing. Ingat lagi, kelompok ini bukan seperti sifatnya kewajiban, tapi kita tugasnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau misalnya ibu ada sedikit ini rezekinya, tiap hari di posko amal di situ membuka untuk itu. Apakah dia Rp1.000? Tidak ada nominal. Baik berbentuk rupiah, boleh berbentuk bahan baku dan apa saja yang bisa dijadikan untuk dengan sasaran untuk pemberian makanan yang bergizi, berimbang dan beragam ya, beragam kepada masyarakat yang terdampak itu. Nah, pertanyaannya, apakah hanya keluarga yang terdampak resiko itu yang diberikan? Tidak, karena sekarang petunjuk untuk menetapkan dia beresiko stunting tidak hanya orang yang merasakan bumil kek, tetapi semua ibu hamil, semua ibu menyusui, semua ibu balita dikatakan keluarga berisiko stunting. Kita tidak pernah tahu. Hari ini dia sehat, mungkin besok dia kekurangan suplai makanan, kan bisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya sosialisasi seperti ini kelurahan lain jangan didapatkan, karena memang sasarannya dana desa memang di desa di kelurahan, memang Pak Lurah, kalau salah seperti itu. Jadi saya memang terinspirasi untuk membangun kebersamaan, membangun rasa kegotong royongan. Lagi-lagi saya bilang untuk bagaimana kita mempromosikan bahwa berkontribusi sosial itu wajib kembali pada untuk dirinya kita sendiri dan di hari bekalnya kita di hari kemudian. Nah, seperti ini sasarannya sosialisasi, apakah nanti ke depan bisa diturunkan angka stunting ini atau bagaimana? Saya yakin itu kalau itu terlaksana dengan baik sesuai dengan pola menu makanan yang diberikan, saya kira itu pasti bisa, karena sudah terbit secara nasional itu. Dan ingat, untuk yang terdampak stunting tidak hanya melalui kekurangan asupan gizi, tetapi juga ada faktor lingkungannya. Faktor lingkungannya adalah sanitasinya yang sehat,
sarana air bersihnya yang memadai itu. Kemudian resiko-resiko penyakit bawaan yang bisa Angka stunting hari ini di Kolaka Timur sudah di level berapa? kalau angka stunting di Kolaka Timur secara keseluruhan, kalau yang 2023 kan kita tahu itu ya sangat tinggi ya. Saya 31-32%, tetapi untuk 2024 dengan hasil kerja keras, melakukan pengukuran secara serentak, berkolaborasi dengan pemerintah, stakeholder yang ada, kita ke lapangan, maka Kolaka Timur itu berada menurut data EPPGM itu berada di 11,5%, dan itu sudah diakui. Nah, untuk 2024 kan sampai sekarang kan belum ada turun semacam survei SKI. Berarti itu survei SKI itu berarti dia sudah akui juga data hasil pengukuran intervensi serentak yang kemarin bulan Juni yang kita lakukan itu secara serentak seluruh Indonesia. Nah, untuk Kolaka Timur, dan memang secara Provinsi Sulawesi Tenggara itu turun. Sedangkan target nasional kan 14%. Ya, 14%. Untuk Sulawesi Tenggara cukup turun, dan terus Kolaka Timur sangat signifikan turunnya. Terus kemudian upaya dan langkah strategis apa di tahun 2025 ini agar stunting memang benar-benar sudah tidak ada? Nah, langkah pertama strategi saya yang saya jalankan, saya tentunya terlepas dari memang tujuan bahwa kita program menurunkan angka stunting, tetapi saya juga tentu saya harus melirik apa sih yang menjadi visi misi Bupati Kolaka Timur. Bupati Kolaka Timur, nah itulah yang kita akan implementasikan terkait dengan uraian yang ada di dalamnya. Seperti tadi katakan saya, BKKBN itu uraian kerja visi misi Bupati adalah poin 1, kemudian poin 5, kemudian poin 8. Ya, seperti itu. Kalau kiat-kiat yang dilakukan oleh seorang ayah siaga yang jelasnya kita start dulu dari dari pembina ya, dari pembina. Tentunya saya selaku dinas BKKBN yang masuk dalam gebrakan ayah siaga, bagaimana memberikan pendampingan terhadap bapak ya, terhadap suami yang punya ibu hamil dan yang punya anak balita. Bagaimana kita melakukan pendampingan kepada mereka, memberikan kesadaran bahwa kepedulian terhadap ibu hamil dan terhadap anaknya untuk pertumbuhan perkembangannya dan terpenuhi asupan gizi tidak hanya diserahkan penuh kepada ibu, tetapi sangat besar perannya seorang ayah untuk memberikan support kepada keluarganya bahwa pemeriksaan kesehatan itu penting, asupan gizinya itu penting, pemeliharaan untuk mengukur pertumbuhan perkembangannya anak itu penting, karena itu hasil akhirnya itu nanti kita inginkan bahwa anak-anak yang tumbuh berkembang sehat, cerdas, dan berkualitas. Nah, itu harapan. Jadi pada tahun 2045 itu secara keseluruhan itu diharapkan itu kalau dari sisi kesehatan dengan BKKB-nya menciptakan anak-anak regenerasi yang betul-betul tumbuh berdaya saing, unggul, cerdas, dan kuat, berkualitas tentunya. Ya, seperti itu. Apakah masih akan ada sosialisasi lanjutannya di desa atau gimana? Nah itu tadi yang saya katakan bahwa menjadi uji coba saya di sini di kelurahan, karena tadi saya bilang karena sifat gotong royong ini tidak mudah membalikan telapak tangan. Dari 1000 orang pasti 1000 pendapat, 1000 karakter untuk menantang programnya kita. Jadi saya selaku pembina dalam hal ini, kemudian Pak Lurah selaku pelaksana di tempat ini, kita punya keyakinan apapun tantangan kita siap hadapi dengan kita berdalih pada visi misi yang ada sekarang untuk mendukung pembangunan masyarakat, khusus masyarakat Kolaka Timur. Nah, harapannya saya dengan melakukan sosialisasi ini, saya berharap bahwa mudah-mudahan yang hadir pada hari ini setelah dia kembali terobsesi, kemudian tugasnya kita membantu pemerintah desa dan membantu kami terkait dengan adik-adik teman media. Saya berharap untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa ketika masyarakat ada yang ingin atau ada yang sedikit berlebih, atau tidak ada salahnya di Kelurahan Tababu terbuka untuk posko layanan peduli tentang masyarakat yang
katakanlah masalah posko genting dengan uraian kerja, tapi sifatnya tidak memaksa, tidak menentukan, dan tidak mengunjungi dari rumah ke rumah untuk seperti yang kolektor tidak gitu. Tapi lagi saya bilang kita berdalih pada berkontribusi sosial. Nah, harapannya saya lagi yang kedua, mudah-mudahan sosialisasi ini bisa berjalan di kelurahan yang lain dan terus di desa. Nah, tapi kalau di desa kan itu mereka ada dana desa, tapi di kelurahan kan tidak, ya seperti itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya lagi sebenarnya khusus untuk kami di BKB untuk Kabupaten Kolaka Timur, sebenarnya kami sudah ada kelompok. Tetapi saya kembali bahwa kelompok yang mereka bentuk itu tidak akan mungkin mereka mampu selama 2 tahun dengan 2 orang. Nah, itulah yang menginspirasi saya untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa. Kemudian saya melihat juga inovasinya beliau ini bahwa kemarin Ember Posyandu sangat bagus sekali, apalagi kalau dikaitkan dengan pasar Posyandu, ya nanti kita gerakan Palura lagi, gerakan pasar Posyandu. Kalau itu terjadi, mudah-mudahan itu bagus ya, dan tidak menutup kemungkinan akan terinspirasi dengan desa lain, gitu. Nah, akan terinspirasi dengan desa lain untuk membantu, karena terserah sifat kegotong royongan kita itu sekarang sudah mulai memudar, jadi kita tumbuhkan lagi. Nah, adapun sasaran pemerintah terlepas dari yang tadi di situ, yang sasaran utamanya, adapun kalau misalnya ada sasaran lain dari itu, ya tergantung lurahnya, karena dia yang lebih tahu persis kondisi masyarakatnya seperti apa yang membutuhkan. Jadi harapan saya terakhir, mudah-mudahan ini berjalan bagus sampai pada saat launching dari 100 hari pasca pelantikan Bupati yang menjadi iming-iming, karena saya sudah diinformasikan bahwa begini-begini nih itu. Dan insya Allah kita selalu akan bersinergi dengan Pak Lurah, karena saya tahu persis juga ini beliau jiwa semangatnya, tinggal dia mendapatkan support dari dinas-dinas yang bersangkutan, dia akan berbuat seperti itu.